Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Saat ia mendekat, Nathan mendorong tubuhnya sampai terhuyung ke belakang. "Ngapain sih?" protes lelaki itu dengan mata menyalang. "Kamu dari maba? Kok bau alkohol?" Andira angkat bicara. Tak bisa lagi menahan amarahnya di dada. Melihat keadaan suaminya yang berantakan. "Aku capek, mau tidur," dijawab ketus oleh Nathan, dan langsung naik ke lantai atas. Masuk ke kamarnya, merebahkan diri di tempat tidur. Belum juga semenit, matanya terpejam, tertidur pula sampai tak sadar kalau AC juga mati. Andira cuma bisa menggeleng kecil, menghadapi kerasnya hati sang suami. Yang semakin membuatnya resah adalah kelakuan Nathan akhir-akhir ini, sering pulang malam dengan alasan tidak masuk akal. Andira putar otak, mencari jalan supaya lampu di rumah itu bisa nyala lagi. Cukup lama, ia mondar-mandir di ruang tengah, ditemani Artnya yang selalu setia. Andira mencoba menghubungi nomor papinya. "Angkat, Pi, angkat!" desisnya, kesal. Karena panggilan teleponnya tidak mendapat respon dari Samir. "Pi, angkat!" Entah sampai berapa kali, tetap tidak direspon. Keterlaluan papi, tega banget bikin anaknya sengsara. Orang tua macam apa sih papi ini? Ia berdesah kesal. Lagi-lagi tak berhasil menghubungi nomor papinya. Walau begitu, rasa tidak nyamannya tetap mengalahkan rasa kesalnya akibat ulah papinya. Beberapa detik kemudian, ia menghubungi nomor itu lagi. Sementara di lain tempat, Cantika yang terbangun karena mendengar suara dering handphone, langsung bangkit. Mengambil handphone suaminya yang tergeletak di meja. Diliriknya sekilas, layar itu. Setelah tahu Andira, timbul ide jahatnya. "Andira, ngapain dia nelpon Dedi malam-malam begini?" gumamnya, menggeser icon telepon warna hijau ke atas. Dan beberapa saat ia bisa mendengar dengan jelas ocehan wanita itu. "Apa maksud papi gak bayar tagihan listrik di rumah? Tega ya, papi buat Dira menderita begini. Apa semua itu gara-gara perempuan itu? Pih!" Cerocos wanita itu tanpa jeda, membuat Cantika menggeleng. Tanpa menjawab atau membalasnya. "Jangan cuma diam aja, Pi. Pokoknya Dira gak mau tahu. Papi harus bayar tagihan listriknya itu sekarang." Dira gerah. "Pi, gak bisa tidur. Hiks." Rengek perempuan itu lagi. Cantika tertawa kecil. Dalam hatinya ia mengatakan, "Gimana rasanya? Gerah? Kasihan." Tapi urung ia ceploskan. Belum waktunya. Tunggu kejutan itu datang di waktu yang tepat. "Pi, ini gak lucu ya? Ayo ngomong, Pi." Setelah mendengar ocehan dan rengekan Dira, Cantika Jeti berpikir untuk memulai kejutannya sekarang. Apa reaksinya ya kalau dengar suaraku? Dira mengenali gak ya sana suaraku? Cantika tersenyum kecil. Sesaat kemudian ia menarik napas panjang, menyiapkan diri untuk merespon kata-kata Andira. "Pi, ngomong dong Pi." Lagi Andira mendesaknya. "Apa sih ribut-ribut? Ganggu orang tidur aja," ucap Cantika setengah ngakak. Dia menunggu reaksi dari Andira seperti apa setelah mendengar suaranya. Seketika Andira membelalakan matanya, mendengar suara perempuan di seberang sana. Diceknya lagi, nomor siapa yang ia telepon. Matanya membulat sempurna, tak berkedip sedikit pun. Otaknya baru sadar, kalau perempuan itu adalah perempuan yang akan dinikahi papinya. "Siapa kamu?" "Hah? Ngapain kamu yang jawab telepon papi?" ucapnya. Cantika tidak menyangka kalau Andira tidak mengenali suaranya. "Oh jadi kamu perempuan murahan itu yang suka godain papi lagi?" Andira semakin naik pitam, memaki-makinya. "Dasar perempuan gak tahu diri. Bilang aja kamu mau ngeret harta papi kan? Kalau iya, emangnya kenapa? Dan kamu bisa apa? Sekarang ini papimu ada dalam kendaliku. Masih untung kamu bisa tinggal di rumah itu. Dasar gak bersyukur kamu. Udah numpang, maunya yang gratis. Bayar sendiri dong lampunya. Tatit."
Cantika memutuskan sambungan teleponnya. Ia merasa sudah cukup memberikan shock terapi untuk perempuan nggak tahu diri itu. Halo, hei sialan kamu. Kenapa kamu matiin? Seperti orang yang kebakaran jenggot, Andira kelabakan menahan amarahnya. Sial. Setelah dicobanya lagi, nomor papinya sudah nggak aktif. Membuatnya marah besar, membuang haknya sembarang. Brengsek. Perempuan itu beraninya ngomong kayak gitu ke gue. Setelah sedikit meredam amarahnya, Andira mulai mengingatnya. Suara itu mirip banget sama suaranya Cantika. Ya Cantika. Dia mulai bingung dan kelabakan, mulai menduga-duga kemungkinan itu. Enggak. Ucap Andira, paranoid. Itu nggak mungkin Cantika. Ia berusaha menepisnya. Siang itu Samir menjemput istrinya untuk fitting gaun pengantin di butik langganan. Mengingat Tegar masih bayi belum genap 2 bulan, mereka tidak membawanya. Tinggal bersama Lastri di rumah. Tolong ya, Nik. Ucap Cantika sebelum pergi. Beres, Mbak Tika. Samir dan Cantika berangkat, mulai meninggalkan rumah. Tak butuh waktu lama untuk sampai di butik itu. Mereka masuk dan mulai dilayani oleh penjaganya. Tema yang akan diangkat di pernikahan mereka adalah tema Cinderella. Semua tamu yang datang diharuskan membawa topeng, dan akan diadakan pesta dansa di akhir acara. Karena itu Samir meminta mereka menyiapkan 3 gaun yang berbeda. Untuk dipakai pagi, siang dan malam. Juga para tamu undangan akan dibagi menjadi 3 bagian. Untuk di akad, akan diadakan dan dihadiri para kerabat terdekatnya saja. Sedangkan siang tamu yang diundang adalah relasi-relasi penting. Lanjut malam pesta dansa akan digelar. Tolong kalian persiapkan dengan baik. Dan ingat, semua harus sudah siap dalam 4 bulan. Baik, Pak. Sebelum pulang ke rumah, mereka memutuskan untuk makan siang di sebuah resto. Mereka masuk dan duduk di salah bangku di resto tersebut. Kamu harus makan yang banyak, Yang. Ucap Samir memesankan menu favorit sang istri tercinta. Iya, Dad. Sayang, Daddy ke toilet dulu ya. Ujar Samir, beranjak. Meninggalkan haknya di meja. Jangan lama-lama ya, Dad. Iya, sayang. Samir pergi meninggalkan Cantika sendiri. Siang itu Cantika memang terlihat lebih segar. Aura kecantikannya terpancar jelas, dan didukung dengan penampilannya yang mentereng. Layaknya istri sultan yang sesungguhnya barang-barang yang dipakai semua limited edition. Sontak mengundang perhatian para pengunjung di resto itu. Salah satunya seorang lelaki yang baru saja masuk ke dalam, menggandeng seorang wanita yang jauh lebih tua dibanding laki-laki itu. Saat tatapan matanya menemukan seseorang, lelaki itu pun menghampiri. Cantika, ucap laki-laki, menyapa wanita cantik yang sedang duduk sendirian di sana. Cantika terhenyak melihat kedatangannya. Sedikit grogi berhadapan langsung. Neisa memperhatikan penampilan mantan istrinya yang jauh lebih cantik dibanding saat bersamanya. Tubuhnya juga lebih berisi. Dan yang paling penting barang-barang dipakainya adalah barang-barang mahal. Apa kabar? Cantika membalas sapaannya. Senyum mereka dari bibir wanita itu pun terukir jelas. Membuatnya salah tingkah. Kamu? Kok bisa kayak gini? Maksud kamu apa? Tanya Cantika. Terlihat lebih tenang. Apa yang kamu lakukan sampai bisa membeli barang-barang mewah kayak gini? Jiwa keponya tak lagi bisa menahan. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi sama mantan istrinya itu. Kamu pengen tahu jawabannya? Balas Cantika menatapnya tajam. Karena sekarang aku hidup bersama lelaki yang tepat. Enggak kayak dulu. Sambungnya, Mak Jelep langsung menusuk ke ulu hatinya.